Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada pelajaran ketujuh dari mudah belajar bahasa Arab pertama ini. Di mana pada bahasan ini kita akan membahas tentang al-khobar syibhul jumlah, atau yaitu jumlah ismiyah ya, dengan khobarnya syibhul jumlah. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, kita sudah mempelajari berkaitan dengan pola-pola dalam jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu tersusun dari mubtada dan khobar ya, di mana keduanya i'rabnya adalah marfu ya, mubtada marfu dan khobar marfu. Pada tiga pola yang sudah kita pelajari ini, kita akan berkonsentrasi kepada mubtadanya ya. Di sini saya beri warna merah itu untuk menunjukkan bahwa pada tiga pola ini kita akan melihat mubtadanya ya. Pada pola pertama itu mubtadanya isim ya. Contoh kalimatnya al-ihsanu ibadatun. Nah, al-ihsanu ini mubtadanya ya, marfu ya. Ibadatun dia khobarnya dan marfu. Nah, ini adalah yang mubtadanya isim ya. Pola kedua yang sudah kita pelajari ya, bahwa mubtadanya itu adalah isim isyarah ya. Isim isyarah bisa hada, hadani, haulai, hadihi, hatani, haulai, atau zalika, zanika, ulaika, dan isim isyarah lainnya ya. Nah, contoh jumlahnya hadza kitabun. Hadza kitabun. Nah, hadza mubtada, kitabun khobar. Nah, mubtada marfu ya, hadza. Dalam hal ini ia adalah mabni ya. Nah, kitabun khobarnya marfu. Nah, pola yang ketiga ya, ini mubtadanya isim domir ya. Isim domir bisa huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu ya. Nah, contoh di sini jumlahnya huwa muslimun. Nah, huwa muslimun. Sama domir juga, ia adalah mabni ya. Dalam hal ini menempati mubtada dan ia marfu ya. Muslimun ini khobarnya dan ia marfu. Nah, kita lihat ini tiga pola yang sudah kita pelajari ya, dengan mubtada yang berbeda-beda. Pada pelajaran ini kita akan lebih konsentrasi kepada khobarnya ya, pada pola 4 ini. Ya, di mana kita lihat ini susunannya isim ditambah, nah, khobarnya pada pelajaran 7 ini adalah syibhul jumlah. Nah, ini contoh jumlahnya. An-nadhafatu minal imani. An-nadhafatu minal imani. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kita lihat di sini ada khobar. Nah, namun khobarnya berbeda dengan sebelumnya yang kita pelajari ya. Di sini ini ada dua kalimat. Ada minal imani. Nah, yang seperti ini, nah, perlu kita ketahui dan pelajari dengan baik, dan itu akan dibahas dalam pelajaran ini. Contoh lainnya, al-islamu fauqal asobiyati. Nah, Islam itu di atas ikatan kesukuan. Nah, kita lihat fauqal asobiyati ini khobarnya. Nah, khobarnya ini ternyata ini tersusun dari dua kalimat, fauqa dan asobiyati. Nah, ini hal-hal inilah yang akan kita pelajari dalam pelajaran ini ya. Nah, kita lihat sekarang syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah itu artinya itu adalah mirip kalimat. Kenapa disebut mirip kalimat? Ya, karena ia tersusun dari dua kata atau lebih. Nah, kalau kalimat kan hanya tersusun dari satu kalimat itu sendiri. Nah, tapi kalau lebih dari dua, nah, itu kan harusnya jumlah. Nah, tapi di sini kita lihat ini berbeda karena syibhul jumlah ini belum bisa memberikan makna sempurna atau belum menjadi jumlah mufidah, sehingga dia belum disebut jumlah. Nah, maka yang seperti ini namanya syibhul jumlah ya, mirip kalimat atau mirip jumlah ya. Nah, kita lihat contohnya fil baiti, di rumah. Nah, fil baiti ini tersusun dari dua kalimat, fi dan al baiti, di rumah.
Tapi secara jumlah dia belum menjadi jumlah yang sempurna, jumlah mufidah. Nah, ini kalau disebut ismiyah, mubtada khobar, mana mubtada dan khobarnya? Ya. Kalau disebut fi'liyah apalagi tidak bisa gitu ya. Nah, di sini ini tidak sempurna kalimatnya, jumlahnya ya. Nah, ke sekolah, ilal madrasati, sama ini pun dua kalimat, ila dan madrasati, tapi belum menjadi jumlah yang mufidah ya. Alal maktabi amamal mudarrisi. Nah, ini semua jumlah-jumlah ini adalah syibul jumlah ya. Syibul jumlah, nah, kalau kita lihat para ahli nahwu ya dalam hal ini yang akan kita pelajari dalam pelajaran ini ada dua ya syibul jumlah yang menempati khobar di sini. Yang pertama adalah al-jar wal majrur ya, yaitu huruf jar ya, huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda isim menjadi majrur. Jadi isim setelah kata-kata setelah huruf-huruf ini ia menjadi majrur ya. Nah, contoh-contohnya dari huruf jar ini ila, min ya, ke, min dari, an dari gitu ya, ala di atas, fi di dalam, ruba banyak, li milik ya, ka seperti, di dengan ya. Nah, ini contohnya ya, beberapa contoh dari huruf-huruf yang majrurkan isim setelahnya. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas. Dan yang kedua itu adalah ada az-zurub atau zorob yang sering kita sebutnya ya, itu zorob. Nah, ini isim yang memberitahukan kita tentang keterangan, baik itu ada keterangan tempat ya yang disebut dengan zorobul makan, atau keterangan waktu yang disebut dengan zorob zaman ya. Nah, ini jadi ada zorob makan, ada zorob zaman. Contoh zorob makan ya, ini keterangan tempat, amama ya di depan, khalfa di belakang, kudama di hadapan, waro'a di belakang. Nah, ini menerangkan tentang tempatnya ya. Nah, ada juga zorob zaman, ini menerangkan tentang waktunya ya, seperti al-yauma ya hari ini, sobahan pagi hari ya, ba'da setelah, qobla sebelum. Nah, ini adalah az-zurub atau zorob. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana dua syibul jumlah ini menempati ya, khobar dalam jumlah ismiyah. Kita masuk ke jar wal majrur atau jar majrur ya. Nah, jadi jar majrur, saya ulangi, itu terdiri dari huruf jar yang membuat kata benda atau isim. Nah, selalu isim ya setelah huruf-huruf jar ini. Setelahnya itu menjadi majrur. Nah, contohnya kita lihat minal imani ya, dari keimanan, minal imani. Nah, ini min ini huruf jar ya. Maka setelah min isim, ada isim ya, al-iman, dan isim itu di majrur, al-imani gitu ya. Sama ya, seperti ini juga fil masjidi ya. Fil masjidi, fi adalah harfu jar, al masjidinya adalah majrur ya. Kal wardati, sama ini juga ka, ini adalah harfu jar. Al wardati adalah isim yang dimajrurkan. Nah, jadi kita lihat kalimah yang berwarna merah ya, min, fi, ka, ini adalah harfu jarnya. Dan isim-isim setelah huruf-huruf jar ini adalah isim majrur ya, al-imani, al-masjidi, al-wardati. Nah, inilah yang disebut dengan harfu atau huruf jar ya, atau jar majrur. Nah, berikutnya di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari ya bahwa tanda-tanda ya, ini kita harus ingat lagi, dari majrur itu tidak selalu kasroh ya. Nah, ini dalam slide ditayangkan ya, ini ada muslimin misalnya ya. Muslimin ini majrur ya, tandanya kasroh. Nah, tapi di musananya nanti tandanya bukan lagi kasroh ya, tapi muslimaini. Nah, maini ya. Nah, musananya majrurnya muslimaini. Nah, untuk jamak muzakarnya ya, muslimina ya, mina ya, nun ya, mina gitu ya. Nah, sama untuk muannas salim ya, muslimatun. Nah, musananya jadi muslimataini ya.
jamak muannas salimnya jadi muslimatin. Nah, itu perlu diingat ya. Terus untuk kitabin, nah ini majrurnya ya, mufrad ya. Tapi kalau musanna majrurnya kitabaini gitu ya, kitabaini. Dan bila ia majrur di jamaknya itu jadi kutubin. Nah, itu yang harus betul-betul kita ingat ya dalam menentukan nanti majrur ya, dalam suatu jar majrur ya. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, ini contoh-contoh huruf jar seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Pada kesempatan ini akan kita coba lihat satu persatu contoh dari jumlahnya ya. Ya, misalnya min nih. Artinya dari min ya. Contoh jumlahnya yarji'u Ahmadu minal madrasati ya. Ahmad kembali dari sekolah misalnya ya. Dhahaba Ahmadu ilal madrasati. Ahmad pergi ke sekolah gitu ya. Nah, di sini ada ilal madrasati ya. Ila di sini maknanya ke. Baiti ba'idun anil madrasati. Nah, ini ada anil madrasati ya, dari sekolah gitu ya. Nah, di sini ini adalah jar majrur. Al-qalamu alal maktabi. Ya. Nah, pulpen itu di atas meja, alal maktabi. Itu adalah jar majrur. Berikutnya fi ya, di dalam. Nah, fi di dalam. Ini contoh jumlahnya yusolli Ahmadu fil masjidi gitu ya. Nah, ini jar majrur ya, fi di dalam masjid gitu ya. Nah, kita lihat lagi rubba talibin najihun fil imtihani. Nah, ini rubba. Ya, rubba ini artinya banyak. Banyak siswa sukses di dalam ujian itu ya. Nah, ini rubba ini juga adalah harfu jar. Maka talibinnya ini majrur ya, isim majrur. Ada lagi bi ya. Bi artinya dengan. Katabtur risalata bil qalami misalnya ya. Saya menulis surat dengan pulpen. Nah, ini bil qalami. Ini juga jar majrur. Nah, ka seperti contoh jumlahnya anti kal wardati gitu ya. Engkau bagaikan mawar gitu ya. Kal wardati. Kita lihat ini ada ka. Ini harfu jarnya. Al wardati ini adalah isim majrurnya. Nah, untuk ini li itu artinya milik ya. Contoh jumlahnya hadal kitabu li Ahmada ya. Buku itu kepunyaan atau milik Ahmad gitu ya. Mundu juga itu adalah salah satu dari huruf jar ya. Anta diruka mundus syawali ya. Aku menunggumu sejak Syawal. Nah, mundus syawali ini adalah juga jar majrur. Nah, yang terakhir dari huruf-huruf jar adalah wa ta dan ba. Dan ini adalah huruf qasam ya, sumpah. Wallahi, tallahi gitu ya. Demi Allah. Nah, ini adalah juga termasuk yang memajrurkan isim setelahnya. Nah, ini contoh-contoh penggunaannya. Selanjutnya kita masuk kepada kaidah-kaidah ya dalam al-jar wa majrur ini ya pada jumlah ismiyah. Yang pertama, huruf jar itu setelahnya adalah isim, jelas ya. Dan ia bersambung pada isim ya. Terus huruf jar itu tidak bersambung pada fi'il ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, huruf jar merupakan tanda pengenal isim. Seperti yang sudah kita bahas dalam bahasan membedakan isim, fi'il dan harf gitu ya. Nah, terus kata setelah huruf jar berkedudukan majrur, jelas ya, sudah tadi diberikan contoh-contohnya. Nah, terus huruf jar pada jumlah ismiyah terletak pada khobar. Nah, ini yang penting ya dalam pelajaran kita pada kesempatan ini ya, bahwa dalam jumlah ismiyah, nah i'rabnya bisa kita lihat seperti ini nih. Ini contoh jumlahnya, at-tilmidzu fil fasli. At-tilmidzu fil fasli. Ya, murid itu di dalam kelas. Nah, ini kita lihat at-tilmidzu. Nah, ini adalah mubtadanya ya. Dan dia i'rabnya marfu ya. Mubtada marfu. Fil fasli. Nah, ini adalah khobarnya dan khobarnya ini syibul jumlah ya. Syibul jumlah. Nah, ini tempatnya dalam tempat marfu karena dia khobar ya. Ini dalam tempat marfu. Tapi kita lihat ini ada fi, ada harfu jar. Nah, setelah ada harfu jar ini maka isim setelahnya dimajrurkan menjadi jar majrur ya. Nah, seperti itu ya i'rabnya. Nah, ini kaidah lain yang perlu kita perhatikan ya. Dalam keadaan mubtada isim ma'rifah,
ini berkaitan dengan posisi khobarnya ya. Ini posisi khobar boleh didahulukan. Ya, jadi at-tilmizu fil fasli, boleh juga fil fasli at-tilmizu ya, karena ini mubtadanya ini adalah isim ma'rifah. Ya, maka takala khobarnya adalah sibul jumlah jar majrur, maka boleh posisinya dirubah ya, sehingga kita lihat mubtadanya menjadi mubtada muakhar ya, dan khobarnya menjadi khobar muqaddam ya, fil faslinya ini didahulukan. Nah, ini boleh. Nah, tapi dalam keadaan mubtadanya isim nakiroh ya, maka posisi khobar wajib didahulukan, tidak boleh khobarnya ya diakhirkan justru ya. Nah, ini contohnya, ala absarihim gisyawatun. Nah, ala absarihim ini adalah khobarnya ya, khobar dengan sibul jumlah ya, maka ia menempati marfu ya, dan alanya di sini adalah jar, absarihimnya majrur. Nah, kita lihat mubtadanya diakhirkan, mubtada muakhar. Kita lihat ini mubtadanya adalah isim nakiroh, maka takala mubtada isim nakiroh seperti ini tidak boleh kita awalkan. Jadi tidak boleh gisyawatun ala absarihim ya, karena mubtadanya ini adalah isim nakiroh. Kaidah berikutnya, dalam keadaan mubtada mengandung domir yang menunjukkan kepada khobarnya ya, maka posisi khobar wajib didahulukan ya. Misalnya ala qulubihim akfaluha ya. Kita lihat di sini ala qulubihim, kita ketahui kalau ada harfu jar maka dia menjadi khobarnya, khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Ala qulubihim ya, dia marfu ya, menempati marfu, dan di sini ada ala harfu jar, qulubihim majrurnya. Ya, isim majrurnya. Akfaluha, maka ia menjadi mubtada muqaddam, mubtada muakhar gitu ya. Nah, mubtada muakhar ini kita lihat akfaluha mengandung domir ha ya. Nah, mengandung domir ha yang sebetulnya ha ini ada kembalinya pada khobar di sini kulubi. Nah, hal yang seperti ini kalau ada domir yang kembali pada khobarnya maka tidak boleh didahulukan, tidak boleh akfaluha ala kulubihim, karena nanti kebingungan mengembalikan domir ha-nya kemana ya. Nah, oleh karena itu yang seperti ini ya, takala mubtada ya mengandung domir yang menunjukkan kepada khobarnya, maka posisi khobar juga adalah wajib didahulukan.